Di ketinggian laut ajaib, suara gemuruh bergema di langit dan bumi, membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di medan perang ini seperti guntur. Udara dan energi langit dan bumi di sini hampir mencapai tingkat yang sangat tipis, tidak ada yang tahu pertempuran mengejutkan seperti apa yang terjadi di sini. Yang mereka tahu hanyalah bahwa ini adalah medan perang nyata penguasa wilayah Jiwali, Duki Fei dan Dewa Setengah Jahat Raja Heijue, dan penguasa wilayah api tanpa akhir Xiao Yan dan Dewa Jahat Ketujuh. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Lihunyu berjuang untuk mendukung mereka tahu bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik di Lihunyu tidak pada tingkat yang sama dengan jumlah pasukan yang dipimpin oleh Dewa Jahat Ketujuh. Tapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kekuatan mereka lemah, tetapi mereka menggunakan kekuatan mereka yang sedikit untuk melindungi bagian dari langit dan bumi ini, dan melindungi tanah air yang diandalkan oleh bagian belakang untuk bertahan hidup. Formasi yang melindungi wilayah Jiwali, lautan besar yang terdiri dari keterampilan bertarung energi air bergetar hebat, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke wajah, tampaknya bahkan dengan kekuatan jiwa Yunqi, kekuatan formasi Yuanyan dan perlindungan ratus pembangkit tenaga air, bagian dari tanah suci terakhir ini masih memberi orang rasa tidak nyaman yang akan hancur total setiap saat. Dalam kehampaan seluruh laut iblis, raungan dan raungan terus bergema, darah mengalir ke sungai, dan bau darah iblis berasap begitu kuat sehingga orang tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Adegan kiamat yang mengejutkan tidak diragukan lagi menyentuh hati mereka. Tapi tidak peduli berapa banyak darah yang tersisa, tanah air terakhir ini harus dilindungi sendiri. Gui Shen Miao telah dikalahkan. Apa lagi yang harus kau katakan? Di lingkaran pertempuran kedua, Duo Qifei berdiri tegak, memegang payung hantu 1000 mesin perlahan di tangannya. Setiap kali dia berputar, sepertinya ada semacam kekuatan hantu dan dewa yang melampaui dunia ini, diam-diam mengalir keluar. Tetapi pada saat ini, mata indah Du Qifei dipenuhi dengan warna hitam pekat, kekuatan semacam itu seperti kekuatan hantu dan dewa di dunia hantu, dan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Betapa idiot yang merasa benar sendiri. Tapi, apa kau pikir dengan kekuatanmu, kau bisa melenyapkanku sepenuhnya? Di sekeliling Raja Heijue, pilar sihir hitam legam menyembur keluar, dan sebenarnya ada wajah sihir hitam legam yang sangat indah terukir di atasnya. Wajah-wajah iblis itu seperti semacam makhluk kuno jahat yang tidur di dalamnya, dan gelombang roh jahat yang tak terlihat yang dilepaskan sebenarnya menyebabkan payung dari 1000 hantu dan dewa mesin bergerak sedikit. Dunia hantu adalah wilayah dari dunia 1000 besar, bukankah itu sesuatu yang bisa melibatkan orang jahat? Suara serius Duo Qifei terdengar, kekuatan reinkarnasi dalam tubuh dan payung 1000 mesin hantu dan dewa sebenarnya perlahan bergabung, dan kekuatan aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya diam-diam memenuhi udara. Pilar suci wajah ajaib, tekan raja ini sepenuhnya. Setelah beberapa saat, kolom sihir hitam pekat dari puluhan ribu meter jatuh seperti bintang, dan wajah ajaib yang digambarkan di atasnya langsung terbangun, hancur, berguling, dan menggigit. Hur, apa itu? Wilayah Jiwali dan pasukan wilayah api tak berujung yang bercokol dalam pertempuran berdarah di Laut Iblis mengangkat kepala mereka, dan ada senyum masam di sudut mulut mereka. Koalisi besar Bintang 7 atau bahkan pusat kekuatan Bintang 8, di bawah serangan Raja Heijue, tidak layak disebut sama sekali. Laut ajaib sangat besar, tetapi beberapa wajah ajaib di pilar ajaib miring dan tersebar. Bagaimana pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi dapat bertahan dari cahaya ajaib penghancur semacam itu? Zanzi, abu dan abu. Tetapi jika Anda berdagang dan kemudian mundur, satu-satunya tanah air yang tersisa di belakang Anda, saya khawatir itu akan sepenuhnya ditelan olehnya. Sabu, ratusan mil kekosongan, pada saat ini, benar-benar dipenuhi dengan pilar sihir dan wajah ajaib, dan semua riak perang dan energi tanpa ampun terkoyak dan ditelan, menyebabkan kemarahan dan kecerobohan muncul di benak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Pilar ajaib itu melonjak, dan wajah ajaib yang bertengger di atasnya seperti wajah manusia, sedikit membuka mulutnya, bergumam, dan meraung, seolah menertawakan orang-orang yang terperangkap di lautan sihir, menertawakan kelemahan mereka, manusia, menertawakan upaya mereka untuk menggunakan kekuatan yang begitu lemah menahan erosi pasukan jahat di luar wilayah itu. Melawan kekuatan jahat langit dan bumi dengan tubuh manusia sama saja dengan mimpi orang bodoh. Kekosongan mulai runtuh,
dan lapisan energi iblis yang tidak bisa dikeluarkan datang bersamaan dengan serangan Raja Heijue, berputar, melompat, dan setiap guncangan akan melahap dan melenyapkan beberapa pasukan koalisi dunia hantu yang tersisa. Ledakan. Dalam sekejap, ada beberapa tentara yang melihat kematian saat tubuh mereka bergerak, dan bergegas ke arah mereka dengan mata merah. Dalam situasi seperti itu, seseorang harus memimpin, jika tidak. Di hadapan ratusan kelegaan dan kecerobohan orang, pilar ajaib dan wajah ajaib tidak bergeming, dan aura jahat yang tak tertandingi tersapu, bergegas langsung ke mereka yang memilih untuk mati. Tulang-tulang itu saling bergesekan, dan suara pecah bergema di langit, pilar-pilar ajaib dan wajah-wajah ajaib ini tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan mereka dengan mudah membantai mereka yang memilih untuk mati, tanpa meninggalkan apapun yang tersisa dari jiwa mereka. Bang! Darah merah dan bau darah yang kental menyebar di antara dunia ini, membuat kemarahan dan niat membunuh di hati sosok yang tak terhitung jumlahnya semakin kuat. Cukup. Pada saat ini, Du Qifei, yang telah lama tinggal di langit, menghirup udara dalam-dalam, dan ada rasa sakit yang tak terlukiskan di dadanya. Para prajurit ini semuanya kuat di bawah komando mereka sendiri, tetapi sekarang, mereka dengan tegas memilih untuk mati. Mereka tampaknya menggunakan hidup mereka untuk mengirimkan raungan yang sangat panas ke pasukan jahat ini. Makhluk dunia hantu tidak akan pernah mau menjadi boneka ras jahat asing. Hahaha, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bahwa makhluk tak berujung di domain jiwa Li yang Anda lindungi di belakang Anda semua akan binasa sekarang. Mereka mati karenamu. Tubuh Raja Heijue membusuk sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan mengalir ke pilar ajaib dan wajah ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Kamu adalah penguasa domain jiwa Li, dan hal-hal ini harus dilakukan olehmu. Kamu adalah penguasa domain, kamu tidak boleh melakukannya karena alasan pribadi. Tiba-tiba, ajaran yang tak terhitung jumlahnya bergema di benaknya. Suara-suara ini secara alami adalah ajaran yang diberikan kepadanya oleh para pemimpin senior Li Hunyu di masa lalu. Dalam hidup ini, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Seperti orang itu, menjaga apa yang pantas dijaga, bahkan jika itu hancur berkeping-keping. Pada saat ini, kabut air muncul di mata indah Du Qifei, dan kesedihan mengalir ke dalam hatinya tak terkendali, tetapi sudut mulutnya dipenuhi dengan senyum mengharukan yang belum pernah dilihat oleh guru guntur sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke atas langit, titik tertinggi di mana ada ledakan terus-menerus dari gerakan destruktif. Du Qifei akhirnya mengambil keputusan. Gadis ini, akhirnya, pada saat ini, kekhawatiran yang menggantung di benak Lei Zhu di bawah benar-benar hilang. Ribuan mesin, payung hantu dan dewa. Tangan giok ramping Duan Qifei melompat sedikit, membelai payung hantu 1000 mesin yang mengikutinya dengan tenang. Hanya dalam beberapa saat, 5 payung manifestasi segudang yang aneh bersinar dengan cahaya hitam yang menyilaukan, diam-diam mengalir keluar, berputar-putar di sekitar tubuh halus Du Qifei. Di antara 5.000 manifestasi payung, ada aura kuno tertentu yang mengalir melalui dunia ini, melonjak bersama, dan itu sebenarnya memobilisasi beberapa makhluk kuno untuk perlahan-lahan bangun. Keluar, ya, Tuan Domain. Hari ini, pemilik domain ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu dunia. Mereka yang menginfeksi alam hantuku akan dibunuh tanpa ampun. Sebuah suara suram muncul, dan di belakang Duo Qifei tiba-tiba ada bayangan hitam yang menjulang tinggi, seolah melintasi rintangan tahun tanpa akhir, perlahan-lahan berkumpul dari tanah tak berujung. Pada saat bayangan itu berkumpul, langit dan bumi menjadi pucat, dan bahkan makhluk jahat yang tak ada habisnya di lautan iblis meledak dengan teriakan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Bayangan hantu dan dewa, kamu benar-benar dapat menggunakan senjata jahat pertama untuk memobilisasi kekuatan semacam ini. 5.000 manifestasi payung melonjak, dan kekuatan di belakang Duo Qifei menjadi semakin aneh, memprovokasi Raja Jue hitam di pilar iblis dan wajah iblis, dan raungan bernada rendah yang mengerikan keluar. Bukankah kalian selalu mendambakan kekuatan hantu dan dewa di dunia hantuku? Sangat disayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik yang sekuat pusat dunia hantu tidak dapat sepenuhnya mengetahui apa kekuatan hantu dan dewa itu. Tapi sekarang, itu ada di tanganku. Bayangan hantu dan dewa di sekitar Duo Qifei menjadi semakin solid, dan penampilan itu sebenarnya agak mirip dengan Xiao Yan yang di iblis. Untuk sesaat, Duo Qifei memiliki sosok yang anggun,
dan payung 1000 manipulasi bergagang 5 di sekelilingnya berputar lebih cepat, samar-samar melepaskan nada rendah yang keras. Bahkan jika kamu bisa memobilisasi kekuatan hantu dan dewa, lalu bagaimana? Raja ini tidak akan kalah darimu. Wajah iblis badai. Pada saat ini, raungan Raja Heijue terdengar, dan pilar sihir yang tak terhitung jumlahnya bersiul pada saat yang sama. Ternyata mengaduk kehampaan, membentuk badai jahat. Di antara mereka, orang tidak dapat melihat tubuh asli dari yang terakhir, sama sekali. Dia takut. Ini juga pilihan terakhirnya. Namun, dikelilingi oleh badai yang begitu dahsyat, pilar sihir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyusut, dan duri tajam pilar sihir terbentuk samar. Bagian atas kolom sihir menjadi tajam, seperti pedang tombak yang sangat tajam, dengan mudah menembus lapisan kekosongan, dan menukik langsung ke jantung Duki Fei. Pukulan jahat ke langit sudah cukup untuk melenyapkan Duki Fei sepenuhnya. Inilah akhirnya. Menghadapi pilihan terakhir Raja Heijue, senyum tipis muncul di wajah Duoki Fei, gerakan 1000 manifestasi payung berlari di dalam hatinya, telapak tangannya jatuh, dan 5 payung 1000 manifestasi yang dingin melayang seperti pisau tajam, keluar, di bawah kendali bayang-bayang hantu dan dewa di belakangnya, dia meraung seperti tuan paling misterius di dunia ini. Bayangan hitam tercurah memegang payung 1000 manifestasi, tetapi itu mengusir hantu-hantu suram dan roh-roh jahat di seluruh dunia, dan langit berputar. Serangan besar keduanya menjadi semakin cemerlang, dan mereka saling berhadapan dalam sekejap. Puff! Namun, tepat pada saat kontak, badai jahat tiba-tiba mengeras, dan tombak pilar ajaib untuk sementara ditahan dan ditekan oleh kekuatan tertentu, tidak dapat bergerak. Raja Heijue hanya merasa bahwa dia dipenjara oleh aura jahat, dan kemudian semua kekuatan di tubuhnya kehilangan kendali dalam sekejap. Tampaknya mereka telah ditekan oleh semacam keberadaan Seon, dan kekuatan jahat itu hancur dengan cepat, dan mereka tidak dapat menembus pasukan, dan tidak ada ide perlawanan sama sekali. Tidak, pilar ajaib runtuh dan hancur sedikit demi sedikit, dan retakan muncul darinya. Bahkan wajah iblis itu benar-benar dipenuhi dengan tampilan yang sangat menyakitkan dan menakutkan saat ini. Hanya dengan alasan terakhir, tubuh Raja Heijue langsung terpisah dari kolom sihir, dan tubuh manusia normal telah terkikis oleh garis jahat yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Dengan wajah penuh kebencian dan keengganan, Raja Heijue mengambil napas terakhirnya, menundukkan kepalanya dan melihat bagian bawah pilar ajaib, wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Di bagian bawah pilar ajaib, ada wajah ilusi seorang pemuda yang memancar keluar saat ini. Ada udara suram dan arogan yang tak tertandingi di wajahnya, tetapi wajah aneh seperti itu mengungkapkan bahaya yang ekstrim, seolah-olah itu tidak berbahaya, makhluk yang seharusnya ada di dunia ini. Kekuatan semacam itu, fluktuasi semacam itu, tampaknya seperti hal-hal jahat di langit dan bumi yang menyembur keluar dari jurang kegelapan dan iblis yang tak berujung. Tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Terlalu kuat. Serangan yang begitu kuat sehingga Raja Heijue cukup percaya diri sama konyolnya dengan bermain sebagai keluarga, dan dengan mudah dihancurkan olehnya. Merobek, 5.000 manifestasi payung melonjak, dan hantu dan dewa di atasnya memiliki senyum jahat di wajah mereka, menjilati sudut mulut mereka sedikit, seolah-olah mereka sedang menyedot kekuatan. Segera, pilar ajaib runtuh dan terbuka, berubah menjadi kekuatan jahat di langit, dan dengan cepat melarikan diri, bahkan semua vitalitas dalam tubuh Raja Heijue benar-benar ditelan oleh bayangan hantu dan dewa ini. Ledakan. Di seluruh dunia, langit gelap, suara besar mengguncang tubuh, pikiran, dan pikiran semua orang, tidak ada yang tahu sama sekali, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran besar seperti itu. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu jelas akan menentukan arah medan perang selanjutnya. Apa yang terjadi? Suara ledakan yang mengejutkan baru saja keluar, dan dua napas tiba-tiba menghilang di hadapan semua orang, seolah-olah mereka berdua benar-benar ditelan oleh gelombang kehancuran. Aku tidak tahu, energinya terlalu kuat, dan semua persepsi dan deteksi kita tenggelam di dalamnya. Banyak pria kuat di bawah Li Sol Domain saling memandang dengan cemas, dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Jika penguasa domain Duki Fei jatuh di sini, pukulan moral pasti akan sangat berat. Seseorang jatuh dari pusat pertempuran. Bersiaplah untuk menyelamatkan. Mendengar seseorang membuat suara, wajah Yun Yun langsung berubah muram, dan api suci yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya,
jadi dia perlahan melihat bayangan gelap menyebar dari pusat pertempuran. Bayangan hitam itu seperti mayat hidup, tidak ada kehidupan di tubuh, terkorosi oleh energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh seperti meteorit, seolah-olah dimakan oleh beberapa makhluk. Punggung dan dadanya benar-benar babak belur oleh kekuatan misterius yang tak tersembuhkan, dan darah iblis hitam pekat melonjak seperti pegas. Selain itu, tidak ada kehidupan atau kekuatan apapun di seluruh tubuh. Mengaum. Pada saat-saat terakhir kejatuhannya, pupil matanya terbuka dengan rapat, tatapan tidak percaya tetap ada di matanya, dan jeritan terakhir dari rasa sakit yang luar biasa menyebar ke lautan sihir, menyebabkan kejutan yang mengerikan. Dewa setengah jahat. Apakah Raja Heijue sudah mati? Tubuh dan roh hancur. Di atas altar, Mu Yingying juga berdiri, menatap Raja Heijue yang perlahan mengambang di kehampaan Laut Iblis. Dia terkejut. Nina, kamu menang. Kekuatan hantu dan dewa di bawah payung ribuan hantu dan dewa itu misterius dan tak terduga. Lord Lei tersenyum ringan, suaranya penuh kebanggaan, tetapi matanya tertuju ke langit, masih dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Kekuatan ilahi dari Master Domain tidak terkalahkan. Suara kegembiraan yang luar biasa menyebar dari lingkaran pertempuran masing-masing. Ini belum berakhir, kamu tetap di sini untuk bertahan melawan tentara, aku akan pergi melihatnya. Dada Du Qifei naik turun dengan hebatnya, dan situasinya sangat tidak bersahabat. Namun, sebagai penguasa domain jiwa Li, dia secara alami tidak akan membiarkan Xiao Yan berurusan dengan dewa jahat ketujuh sendirian. Apakah itu publik atau pribadi? Dan bayang-bayang hantu dan dewa yang baru saja muncul memang membuatnya sadar akan beberapa tindakan luar biasa. Kekuatan hantu dan dewa semacam ini tampaknya agak mirip dengan kekuatan iblis di Xiaoyan. Kami bersamamu. Sesaat kemudian, Yun Yun dan Mu Yingying muncul di samping Duo Qifei bersama-sama, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aneh. Dewa setengah iblis dan wakil penguasa dunia dari pusat dunia hantu semuanya telah jatuh. Mengapa kelompok pasukan asing ini tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, tetapi serangan mereka semakin sengit? Apa masalahnya? Untuk sesaat, auman dan auman meraung dari langit lagi dari seluruh lautan sihir. Puncak Laut Iblis berada di atas titik tertinggi dunia ini. Berdiri di sini, tampaknya itu benar-benar dapat mengabaikan alam yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia hantu. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran di puncak Laut Ajaib berlangsung, tetapi menilai dari fluktuasi energi panas yang ditransmisikan darinya, hasilnya, masih belum ada jejak yang jelas. Di atas langit, suara magis langit muncul, seperti pusaran jurang, hampir menyelimuti seluruh puncak dan memenjarakannya. Tidak ada yang bisa masuk dan pergi dari sini sesuka hati. Melihat melalui lautan sihir yang berjatuhan, itu akan membuat semua orang merasakan ketakutan dan keputusasaan yang tersisa di hati mereka. Xiao Yan. Ketiga gadis itu sangat cepat, mengelupas belenggu lapisan Laut Iblis seperti mengejar bintang dan mengejar bulan, mengabaikan puncak Laut Iblis, tetapi di sepanjang jalan, mereka belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik dunia hantu yang terkendali, termasuk moving orang-orang yang menghadiri pertemuan itu, termasuk yang lain, sangat aneh. Selama gerakan, melihat lautan sihir yang semakin kaya dan jahat ini, mata Du Qifei sedikit bergetar, dan dia berkata dengan khawatir. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Yun Yun dan Mu Yingying selalu percaya dalam hati mereka bahwa tidak peduli jenis bencana apa yang mereka hadapi, orang ini selalu dapat mengejutkan orang. Di puncak Laut Ajaib, tempat ini telah lolos dari ruang lingkup Laut Ajaib. Itu adalah langit dari langit yang terdiri dari awan ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan api suci. Pada saat ini, fluktuasi energi yang cukup untuk dengan mudah memusnahkan pembangkit tenaga listrik reinkarnasi lapisan kelima terus bergema, menetes, dan diam seperti murka langit. Fluktuasi antara lampu listrik dan batu api sangat mengejutkan. Kekuatan Lord of the Endless Fire Territory yang bermartabat tidak lain adalah itu. Dewa jahat bermata tujuh yang tersembunyi dalam asap hitam mendengus dingin, tetapi seluruh tubuhnya menginjakkan kaki di puncak iblis yang menjulang tinggi. Hanya saja ada beberapa aura yang sama sekali berbeda menembus puncak-puncak iblis ini. Aura itu tidak teratur, tetapi setiap kali di bawah desakan dewa jahat bermata tujuh, kekuatan yang cukup untuk mengancam Xiao Yan akan meledak. Tik-tok. Di sisi lain, adalah Xiao Yan. Hanya saja kulit dan situasi Xiao Yan saat ini tampak sangat lemah.
Sisik naga tebal di sekujur tubuhnya bisa memberi Xiaoyan kekuatan untuk melawan dewa jahat ketujuh, tapi sekarang ada jejak samar pecah pada sisik naga, jejak darah panas merah terang mengalir perlahan. Jelas, pertarungan selama periode ini semuanya didominasi oleh posisi dominan Xiaoyan. Di sisi lain, dewa jahat ketujuh selalu mengadopsi metode serangan konservatif, yang mengejutkan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, dia juga sangat terkejut, meskipun kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi kelima, kombinasi transformasi Dewa Naga dan kekuatan tujuh api suci sudah cukup untuk mempersempit jarak antara keduanya berkali-kali. Namun, selama pertempuran selama periode ini, Xiaoyan anehnya menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Wakil penguasa dunia dari dunia hantu dan dewa setengah jahat akan jatuh sepenuhnya cepat atau lambat, termasuk pasukan jahat yang kamu bawa. Apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kepastian kemenangan? Dunia ini sama sekali bukan milikmu. Wajah Xiaoyan pucat, dia dengan paksa menahan rasa sakit menggigit yang keluar dari sisik naga di tubuhnya, dan mendengus dingin. Sejak awal pertempuran, Xiaoyan telah meluncurkan banyak serangan padanya, tetapi tidak peduli seberapa ganas serangan Xiaoyan, itu akan dengan mudah diselesaikan oleh roh jahat ketujuh. Rasanya seperti setiap gerakan Xiaoyan dan setiap gerakan telah sepenuhnya ditembus oleh dewa jahat ketujuh, dan setiap kali serangan Xiaoyan akan dengan mudah diuraikan oleh yang terakhir. Saya tidak memiliki prestise ketika menyerang dewa jahat bermata tujuh. Bahkan api suci, yang memiliki penindasan yang sangat jelas dari ras jahat di luar wilayah di masa lalu, tidak dapat mempengaruhi dewa jahat bermata tujuh sama sekali saat ini. Dan dewa jahat bermata tujuh tidak pernah meluncurkan serangan terakhir, yang membuat Xiaoyan sangat khawatir. Orang ini, seperti menunggu sesuatu. Orang-orang kuat di pusat dunia hantu hanyalah sekelompok idiot yang rakus akan keuntungan. Tidak sayang untuk mati. Dan tujuan akhir kali ini bukanlah mereka. Dewa jahat bermata tujuh mencibir, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidup dan mati keduanya yang disebutkan oleh Xiaoyan. Tujuannya adalah untuk menyerang dan mengikis seluruh dunia hantu, sehingga membuka jalan bagi pasukan besar suku jahat asing dan membuka jalan ke dunia besar. Mereka yang mati semuanya meletakkan dasar untuk kemenangan ras jahat di luar alam, kematian, tubuh dan roh dihancurkan, itu adalah kehormatan dan kebanggaan mereka. Mereka harus memuji dan memuji pengambilan keputusan hebat di luar wilayah dengan rasa terima kasih. Sama seperti dalam Perang Dunia Pertama, banyak orang kuat jatuh, dan situasi saat ini baru saja terjadi. Xiaoyan, apakah kamu benar-benar berpikir dewa jahat ini akan meluncurkan serangan tanpa persiapan? Kabut hitam bergetar, dan senyum menghina muncul dalam sekejap, tampaknya semuanya berada di bawah kendali dewa jahat bermata tujuh. Menanggapi hal ini, ekspresi Xiaoyan juga menjadi aneh. Intuisinya dan nyala api suci di tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa roh jahat bermata tujuh ini pasti yang paling gila di antara ras jahat asing yang pernah dia temui. Seorang fanatik sejati di antara ras alien. Semua informasi Anda telah ditembus oleh saya secara menyeluruh, dan sekarang saya memiliki tindakan balasan yang lengkap untuk setiap gerakan yang Anda gunakan. Pertempuran ini adalah kuburan langit yang dirancang khusus untuk Anda. Awalnya, perjalanan ke dunia hantu ini hanya untuk menyerang area ini untuk menciptakan celah, karena kamu memaksa masuk. Kalau begitu mari kita dimakamkan di sini. Raungan iblis di langit mengguncang langit dan kehampaan itu tiba-tiba bergetar. Berdiri di langit di puncak awan, tubuh gunung iblis membengkak seketika, seperti nadi iblis di pegunungan Tianshan, membentang sejauh puluhan ribu mil. Kabut hitam dari dewa jahat bermata tujuh menyelimuti bagian atas vena iblis Tianshan tanpa fluktuasi yang tidak perlu. Hanya satu pemberhentian ini memberi Xiaoyan kejutan yang tak tertahankan. Vena iblis Tianshan ini menyerap kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di tempat mereka berdua berada. Semua kekuatan diserap olehnya, dan gunung-gunung menjadi gelap dan dalam. Di bawah kekuatan ini, bahkan sosok Xiaoyan menjadi lebih kecil. Trik macam apa ini? Xiaoyan ditutupi bekas luka dan berdiri di kehampaan dengan sisik naga yang hancur itu, menatap pergelangan tangan besar dewa jahat bermata tujuh. Xiaoyan jelas tahu bahwa begitu tingkat fluktuasi serangan ini datang, itu mungkin menyebabkan bencana yang tak terbayangkan, tetapi saat ini Xiaoyan tidak berdaya. Setidaknya Xiaoyan tidak menghancurkan kekuatan dan niat untuk menghentikan serangan dewa jahat.
Seperti yang dikatakan Dewa Jahat Bermata Tujuh, setiap gerakan di tubuh Xiao Yan telah sepenuhnya diuraikan oleh Dewa Jahat Bermata Tujuh, dan tidak mungkin menyebabkan kerusakan nyata padanya sama sekali. Perlahan, dengan pembentukan Vena Iblis Tianshan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura perlawanan dan dingin yang berasal dari langit dan bumi, memenuhi udara di sekitarnya. Pada saat ini, dunia langit ini tampaknya dikendalikan oleh roh jahat bermata tujuh, dan kekuatan besar dan megah yang tak terhitung jumlahnya secara samar-samar menghadap ke tubuhnya, dan posisinya dikumpulkan. Pada saat ini, Xiao Yan, seperti bidat keji, dibuang ke kuil yang penuh dengan kekuatan murni, dan menunggunya, saya khawatir hanya roh jahat bermata tujuh yang akan mengucapkan hukuman hidup dan mati. Perasaan ini, apakah itu akrab? Dalam kabut gelap, ada cibiran lain yang hampir gila. Tahta suci, kekuatan malaikat. Ternyata kamu juga ngengat di dunia kita. Saat menghadapi aura semacam ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan seperti bayi yang baru lahir, tanpa kekuatan untuk melawan. Tetapi pada saat ini, ketika dihadapkan dengan kekuatan yang begitu aneh, meskipun agak sulit dipercaya, Xiao Yan masih menghadapinya dengan tenang. Kekuatan penindas itu jelas adalah tahta suci, kekuatan malaikat yang unik untuk kerajaan para malaikat. Dewa jahat ketujuh di depannya sebenarnya adalah seorang malaikat. Sisik naga di bagian atas tubuh mereda dengan tenang digantikan oleh jejak merah mencolok yang menembus kulit. Di dada Xiao Yan, tiba-tiba ada nyala api panas yang menyala dan mengaum. Itu adalah nafas iblis, ketidaktaatan dan penghinaan iblis terhadap malaikat. Tapi sekarang, Anda tidak membutuhkan kekuatan iblis. Yang Anda butuhkan hanyalah energi menakjubkan yang berasal dari darah iblis dan tidak takut pada langit dan bumi. Seberapa kuat peringkat reinkarnasi ke-6 Dewa Jahat Bermata Tujuh? Xiao Yan tidak tahu. Namun, memancar keluar dari garis keturunan iblis telah sepenuhnya menghapus semua kekhawatiran di hati Xiao Yan. Iblis, jangan pernah mundur. Karena tujuan Dewa Jahat Bermata Tujuh adalah dirinya sendiri, itu benar. Dia mencoba tangannya sendiri dengan Dewa Jahat Bermata Tujuh, dan mengumumkan kepada kekuatan puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia seribu besar, serta ras jahat di luar dunia. Keluarga Xiao tidak jatuh atau binasa. Mereka sekarang perlahan pulih, muncul kembali di dunia seribu besar dengan sikap balas dendam tertentu, mengumumkan kepada makhluk ramah atau kebencian yang tak terhitung jumlahnya. Klan Xiao, kembalilah. Xiao Yan hari ini memiliki kekuatan dan keberanian seperti itu. Vena Setan Tianshan, segel ilahi 10.000 cahaya. Dewa Jahat Bermata Tujuh masih belum mengungkapkan wajah aslinya, kabut hitam bergetar, dan suara suram bergema di seluruh langit. Namun, bahkan setelah Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan yang dia gunakan mengandung kekuatan malaikat, orang ini tidak menunjukkan pengekangan apapun, dia sepertinya bertekad untuk membunuh Xiao Yan. Segera, nadi iblis Tianshan ini, yang seluruhnya dibentuk oleh energi langit dan bumi, bergetar. Jejak cahaya seukuran telapak tangan seharusnya murni dan suci, tetapi pada saat ini mereka sedikit mengerikan, dikelilingi oleh energi iblis yang tak ada habisnya dan kekuatan malaikat, yang terlihat sangat menakutkan. Segel cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti batu dan debu yang turun dari pegunungan, jumlahnya sangat besar, dengan semacam fluktuasi jahat, membanjiri bencana. Keluarga malaikat itu suci dan khusyuk, dan dikagumi serta dihormati oleh dunia. Tidak disangka pengkhianat sepertimu akan muncul. Hari ini, aku akan membersihkan pintu kerajaan malaikat. Melihat roh jahat bermata tujuh di depannya, niat membunuh di hati Xiao Yan menjadi semakin suram. Pada saat yang sama, tubuh menyala seperti matahari yang terik, dan 7 warna api dengan atribut energi yang berbeda dicurahkan. Qian Yuyan, Wanmu Yuanhuo ke-36. Api tebal dan kuning kaki, Tianyan hati api ke-35. Qian Ghostfire, api campuran berwajah hantu peringkat 24. Api misterius yang tidak pernah mati masing-masing berada di peringkat ke-17 dan ke-18. Api hijau kehidupan, Wulu Zilingyan peringkat ke-10. Nyala api emas murni dan suci dari ketulusan, api reinkarnasi surgawi peringkat ke-3. 7 api yang sama sekali berbeda keluar dari tubuh Xiao Yan, bergantian di atas tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi lapisan selendang api iblis yang meleleh. Tidak peduli berapa lama telah berlalu, sumber api suci yang tersembunyi di tubuh Xiao Yan masih merupakan salah satu kekuatan paling kuat dan kuno di dunia ini.
Ketika belenggu api yang mempesona membungkus setiap inci daging Xiao Yan, setiap inci kulit, gelombang api yang mengerikan meletus dalam sekejap. Awalnya hanya nyala api, tapi setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi pusaran api yang bisa melahap segalanya. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Xiao Yan melihat roh jahat bermata 7 yang berdiri tegak di atas vena iblis Tianshan, dan nadanya dingin dan sunyi. Wajah tampan, dengan sentuhan kedamaian yang sangat langka di dunia, dan garis api diam-diam mengalir di kulit dan darah. Itu adalah pola suci. Daging dan darah di bawah perlindungan 7 pola suci, dan belenggu api. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Yan penuh dengan kekuatan api yang tidak ada habisnya. Seluruh tubuh dan belenggu api ditutupi dengan api, seperti Raja Api tertinggi, dengan kekuatan besar. Terlalu kuat. Sekarang bersenjata lengkap, Xiao Yan, yang menguapkan kekuatan api suci secara ekstrim, dan roh jahat bermata 7 yang dengan sengaja mencoba melenyapkan Xiao Yan, keduanya tampaknya menjadi yang terkuat. Konfrontasi nyata sudah dekat. Segel ilahi 10.000 cahaya, musnahkan. Melihat Xiao Yan begitu kuat, Dewa Jahat bermata 7 berbicara dengan percaya diri. Gunung-gunung bergetar, dan jejak cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, mengalir deras seperti hujan, tanpa ampun mencambuk Xiao Yan. Segel cahaya itu seperti larangan para dewa. Kemanapun ia lewat, kekosongan menghilang dan menjadi tenang. Tampaknya bahkan semua medan dan kekuatan pertahanan langsung diabaikan olehnya. Bang bang bang. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, ekspresi Xiao Yan tetap diam, dan jantung di dadanya mulai berdetak. Kecepatan pemukulan sangat cepat, dan setiap kali berdetak, itu akan menghasilkan nafas api suci, yang melengkapi tubuh Xiao Yan yang terluka. Ayo, merasakan 7 jenis api suci, raungan marah yang umum dari pola suci, Xiao Yan mencibir, dan telapak tangannya yang lebar dengan tenang terentang, mencoba menangkap segel cahaya yang keluar dari vena iblis Tianshan. Bahkan jika Dewa Jahat bermata 7 mengendalikan kekuatan malaikat, kekuatannya terkikis oleh kekuatan jahat. Kekuatan api suci sama-sama berguna baginya. Ledakan. Sebuah suara besar seperti drum raksasa dari langit yang ditusuk dalam sekejap, bergetar setiap inci dari langit, dan suara menggosok dan menghancurkan perlahan keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Tanda cahaya yang tak terhitung jumlahnya mudah dipatahkan dan dihancurkan. Seranganmu tidak layak disebut, karena kamu sudah tahu semua trik yang aku gunakan di masa lalu, dan kamu tidak tahu seperti apa penampilanku sekarang, apakah kamu masih punya cara untuk menghadapinya? Api suci 7 warna, pola suci beredar, suara suci mengerikan Xiao Yan menyebar, menyapu dan memurnikan seluruh langit. Xiao Yan tahu bahwa jika dia ingin berurusan dengan Dewa Jahat bermata 7 sekarang, dia harus menggunakan kekuatan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Jika tidak, trik sebelumnya tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Kalau begitu, coba ini. Melihat serangannya, dikalahkan satu demi satu oleh Shen Yan dan Xiao Yan, Dewa Jahat bermata 7 akhirnya bergerak, sosoknya bergerak, dan diam-diam berjalan keluar dari kabut hitam. Pengunjung itu tampak seperti orang tua, dengan wajah berkerut, seperti orang tua yang sekarat, tetapi ada kata, cahaya, yang sangat jelas di tengah alisnya. Aku tidak bisa melihat, masih ada sedikit penampakan seperti manusia. Melihat roh jahat bermata 7 dalam wujud aslinya, hati Xiao Yan terasa sedikit berat. Tunggu, ini, seseorang yang dicari oleh kerajaan malaikat. Setelah beberapa saat, ketika matanya melihat kata, cahaya, di antara alis Dewa Jahat bermata 7, Xiao Yan kehilangan suaranya. Saya awalnya adalah penguasa tahta suci dari sebuah benua di dunia manusia, tetapi orang-orang tua di kerajaan malaikat bias. Dia baru saja tersesat dan dikendalikan oleh ras alien, tetapi menghilangkan identitas dan kekuatannya sebagai malaikat yang bepergian, merampas segalanya darinya. Wajah tua Dewa Jahat bermata 7 tiba-tiba menjadi ganas dan gila, dan dia meraung dengan gigi terbuka, terlihat sangat menakutkan. Dewa Jahat di luar alam, mata Liu Hui. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi membuat tebakan yang berani. Diam? Bagaimana kamu berani memanggil leluhurku dengan nama? Hanya keturunan dari klan Xiao yang jatuh. Kalian semua pantas mati. Jika bukan karena janji ilusi yang dibuat Xiao Lingshan kepada Dewa Racun Xuanhe, bagaimana nenek moyang kita bisa benar-benar jatuh? Bagaimana bisa seluruh ras kita dikucilkan dan dicari oleh kerajaan malaikat? Semua ini,
Ini salah keluarga Xiaomu. Sialan Anda. Aku akan melenyapkanmu, dan kemudian menyiksa sarafmu sedikit demi sedikit, memurnikanmu menjadi boneka yang paling sempurna, dan membuat keturunan terakhir klan Xiaomu benar-benar menjadi alien. Hahaha. Mata merah kekuatan malaikat yang bermutasi dan kekuatan jahat terus melayang keluar dari tubuh dewa jahat bermata 7, mengaburkan dunia menjadi gemetar, dan itu akan benar-benar hancur kapan saja. Mata Liu Hui juga seharusnya menjadi dewa jahat ketujuh di luar dunia. Tidak heran kamu terus menutupi tubuh aslimu. Mata Liu Hui telah dipenggal oleh Dewa Racun Xuanhe, tetapi kamu, generasi muda ini, bahkan tidak tahu bagaimana cara bertobat dan tetap menggantikannya. Xiao Yan mencibir dan berkata, di dalam tubuh, pancaran api suci perlahan naik. Apa yang Anda tahu? Bukan kita yang salah, ini dunia. Hanya di bawah kepemimpinan pemimpin dunia luar, kita dapat membangun dunia di mana semua makhluk hidup akan mendapatkan keabadian dan kebahagiaan. Sekarang, dia satu denganku, dan aku adalah dia. Dia adalah aku. Tawa suram dari dewa jahat bermata 7 terdengar, tetapi itu sangat mengejutkan. Begitu dia selesai berbicara, wajah lamanya tiba-tiba tenggelam, dan seluruh wajahnya langsung menjadi gelap dan suram. Belum lagi, 7 mata pucat diam-diam memenuhi seluruh wajah. Gelombang kedengkian naik dari langit, disertai dengan ledakan kekuatan malaikat yang memenjarakan jiwa, perlahan-lahan berlalu dari wajah dewa jahat bermata 7. Kekuatan jiwa dari alam gerakan ilahi. Melihat 7 mata bermata putih yang memancar keluar dari wajah dewa jahat bermata 7 di depannya, istana spiritual di tubuh Xiao Yan bergoyang keras, dan perasaan tidak nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya meresap. Kekuatan orang ini telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-6. Selain kekuatan misterius malaikat, kekuatan jahat, dan bahkan kekuatan jiwa dari alam pengembara abadi, tekanan Xiao Yan sangat meningkat. 7 mata, kekuatan. Tepat setelah selesai berbicara, untaian api putih muncul satu demi satu di wajah kosong dewa jahat bermata 7. Di atas api putih, ada energi iblis yang berbau busuk dan korup yang tak terhitung jumlahnya, perlahan mengikis segala sesuatu di dunia ini. Berdengung. 7 pola mata yang dikelilingi oleh api perlahan jatuh dan tiba-tiba mengelilingi Xiao Yan. Kekuatan pola 7 mata ternyata adalah formasi kuno yang perlahan membangun atribut cahaya. Pada saat melonjak, tekad membara di tubuh Xiao Yan, dan bahkan manipulasi dan operasi kekuatan seperti transformasi Dewa Naga, langsung kembali tenang. Tampaknya formasi yang dibentuk oleh kekuatan 7 mata memiliki kekuatan aneh untuk menahan Xiao Yan dari menggunakan keterampilan bertarung. Setelah formasi terbentuk, itu cukup untuk sepenuhnya membunuh pikiran Xiao Yan untuk menggunakan keterampilan bertarung. Tepat ketika Xiao Yan menyadari gerakan itu, 7 sinar cahaya yang saling terkait bersinar, dan formasi telah menjadi 7 sinar dewa di kerajaan malaikat. Formasi semacam ini berbeda dengan Dao Formation Master, Xiao Yan tidak bisa mematahkannya, karena formasi Angel Kingdom digunakan untuk membatasi satu musuh untuk menampilkan skill atau kekuatan bertarung, yang sama sekali berbeda dengan formasi yang digunakan oleh Dao. Formasi Master untuk melawan ribuan musuh. Kelemahan, linglung, dan keputusasaan mengalir ke dalam hatiku sedikit demi sedikit. Emosi aneh dan ganas itu, dikombinasikan dengan Seven Lights Array, perlahan mengikis dan melahap kehendak Xiao Yan. Xiao Yan seperti raja dalam api dengan energi suci api yang tak ada habisnya, dipenjara dengan kejam di tanah tandus. Tidak ada cara untuk retak, tidak ada cara untuk melarikan diri, semua yang bisa dilakukan sepertinya hanya menunggu kematian abadi. Bagaimanapun, manusia adalah daging dan darah. Tanpa tubuh, bahkan orang yang kuat hanya dapat melindungi jiwa mereka dari kerusakan. Dalam hal ini, kekuatan mereka sendiri juga akan sangat berkurang. Belum lagi serangan dewa jahat bermata 7 bercampur dengan kekuatan unik kerajaan malaikat. Bentuk formasi dengan kekuatan unik kerajaan malaikat, campuri pikiran dan kekuatan yang membatasi kemampuan bertarung musuh. Xiao Yan hari ini, selain mampu memobilisasi kekuatan 7 api suci, tampaknya semua keterampilan bertarung di tubuh telah menjadi asing untuk sementara waktu. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 5 lapis tidak memiliki berkah keterampilan bertarung, apa perbedaan antara dia dan orang biasa? Ini adalah kekuatan artefak jahatku, yang khusus disiapkan untukmu. Arai 7 jiwa dan mata 7 cahaya. Melihat Xiao Yan terikat di tempat oleh formasi seperti penjahat,
dewa jahat bermata tujuh tertawa terbahak-bahak. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ada kegelapan di wajahnya, tanpa garis, seperti pria tak berwajah, suram dan menyusup. Sekuat Xiao Yan, dia tidak layak mendapat satu pukulan pun. Aku akan menggunakan pukulan terkuat ini untuk membuatmu menyadari dengan jelas, keputusan yang bodoh untuk memprovokasi kami. Dong dong dong. Dewa jahat bermata tujuh mulai bernyanyi, dan dia kehilangan wajahnya. Dia tidak tahu di mana dia mengucapkan suaranya, tetapi energi di langit di sekitarnya berkumpul ke arah tubuhnya sedikit demi sedikit saat ini. Itulah kekuatan malaikat yang paling murni. Dewa jahat bermata tujuh sebenarnya ingin menggunakan teknik cahaya terlarang untuk membunuh Xiao Yan. Karena dia tahu bahwa Xiao Yan, yang membawa tujuh jenis api suci, hampir mencapai tingkat resistensi yang tidak dapat dipahami terhadap kekuatan jahat. Hanya teknik cahaya terlarang yang paling murni yang dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Xiao Yan. Meskipun dia ingin menghilangkan kekuatan jahatnya untuk sementara, dia tidak peduli lagi. Selama dia bisa melenyapkan Xiao Yan, keturunan klan Xiao yang ditinggalkan oleh klan Xiao, dia bisa dianggap layak atas permintaan terakhir Liu Hui. Adapun Xuan He, Dewa Racun, cepat atau lambat, orang ini akan melakukannya, membayar harganya. Nyanyian seni terlarang atribut cahaya murni membutuhkan banyak waktu, tetapi dewa jahat bermata tujuh telah lama dipersiapkan. Sedikit fajar murni datang dari langit, diam-diam mengelilinginya, serangan yang begitu kuat, dia ingin menghancurkan semuanya di sini. Ledakan, energi berkumpul, dan tubuh dewa jahat bermata tujuh tiba-tiba mengalir ke atas Vena Iblis Tianshan, dan tangannya membuat gerakan memegang langit, yang membentuk kontras tajam dengan Xiao Yan yang ditekan oleh formasi balok bermata tujuh di bawah ini. Sial, jika ini terus berlanjut, begitu teknik terlarang cahaya datang, aku khawatir tubuhku ini akan hancur total. Mata Xiao Yan menjadi tenang, melihat belenggu api yang mengelilingi tubuhnya, tujuh pola suci dan kekuatan api suci, matanya perlahan menjadi dingin. Tubuh ini adalah tubuh terbaik untuk mengolah transformasi Dewa Naga, dan Xiao Yan tidak akan menyerah dengan mudah kecuali itu adalah pilihan terakhir. Xiao Yan hari ini, tidak dapat menembus belenggu formasi, tidak dapat melakukan keterampilan bertarung, hanya dapat menggunakan perpaduan api suci dan pola suci yang telah terkondensasi di tubuhnya untuk melawan roh jahat bermata tujuh. Merobek, tepat ketika mereka berdua memadatkan serangan mengerikan mereka, langit langsung terbangun oleh sedikit suara robekan. Xiao Yan. Ketiga gadis itu memimpin untuk muncul dari awan yang tak berujung, dan mata indah mereka melirik Xiao Yan, yang sangat terperangkap dalam formasi. Jangan ke sini, hati-hati. Melihat penampilan ketiga gadis itu, Xiao Yan hanya ingin berbicara, tetapi dia melihat pembuluh darah iblis Tianshan melonjak di depannya dalam sekejap, dan energi hitam pekat dengan kejam menggerakkan dunia. Sebelum sosok ketiga wanita itu bisa distabilkan, mereka diseret ke dalam sangkar gelap energi jahat oleh Vena Iblis dari Gunung Tiantian. Semburan ketakutan dari lubuk jiwa meresap. Energi hitam pekat, seperti cakar raksasa jahat setinggi ribuan kaki, berukuran besar, dengan kekuatan jahat yang mengerikan, seolah-olah satu pukulan dapat sepenuhnya memusnahkan seluruh alam jiwali. Kekuatan macam apa ini? Dada ketiga wanita itu naik turun dan bergetar, dan kegelisahan yang kuat ditangguhkan. Jelas, dewa jahat bermata tujuh telah lama berharap bahwa seseorang akan datang untuk mengganggu situasi, dan dia telah menyiapkan rencana yang pasti. Hahaha, Xiao Yan, hari ini adalah makam surgawimu. Biarkan kalian semua menikmati pemandangan kemakmuran ini. Suara kegilaan yang gila perlahan terdengar dari kehampaan di langit, dan kekuatan atribut cahaya yang sangat murni yang tak terhitung jumlahnya menetes sedikit demi sedikit, memenjarakan semua tindakan ketiga gadis itu. The Seven Lights Beam Formation melonjak sedikit, melepaskan lingkaran cahaya paling murni, membakar kulit Xiao Yan sedikit demi sedikit, memenjarakan jiwanya. Darah perlahan mengalir keluar dari celah di antara kulit, tetapi darah saat ini bukan merah terang biasa, tetapi warna tinta darah yang penuh dengan roh jahat. Mantra atribut cahaya terlarang sudah cukup untuk setara dengan seni abadi yang hebat di dunia, belum lagi kekuatan yang diberikan oleh roh jahat bermata tujuh, yang tidak kurang dari kategori seni abadi terbaik. Orang biasa tidak dapat bersaing dengan teknik cahaya terlarang, karena kekuatan teknik cahaya terlarang cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang kuat manapun. Benar-benar dilenyapkan dari sumbernya dan bahkan akarnya.
Bahkan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi dengan rahasia keabadian sekuat Kaisar Iblis tidak akan mau menghadapi malaikat secara langsung. Karena itu adalah kekuatan tertua dan paling suci antara langit dan bumi, semua orang yang mencoba melawan teknik terlarang ringan akan dianggap sebagai bidat dan akan dihukum. Di depan cahaya, tidak peduli kekuatan kuat macam apa yang dimilikinya, sepertinya tidak layak disebut. Karena kekuatan cahaya cukup untuk membatasi, mengisolasi, dan bahkan mengabaikan semua kekuatan bita, melakukan penghakiman sepihak, dan melenyapkannya.